Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you today? Fine, Mom. Hi. Okay. Before we start our lesson, saya minta tolong dulu satu orang bisa pimpin doa sebelum kita mulai pembelajarannya seperti biasa. Siapa ya? Saya panggil Ricky, ada? Bisa pimpin doanya, Ricky? Siap, Bu. Oke, silakan Ricky. Okay, guys. Before we start lesson today, let's pray together. Pray, start. Finish. Oke, thank you Ricky. Oke, next Ibu mau absen dulu ya. Ibu mulai dari Akbar. Are you here, Akbar? Yes, ma'am. I'm here, ma'am. Oke. Purna? Yes, ma'am. Oke. Bagus ya. Jadi hari ini, alhamdulillah ya, hadir lengkap ya. Semua bisa hadir ikut pembelajaran. Jadi Ibu harap untuk next time, untuk pertemuan selanjutnya juga bisa seperti ini ya, bisa hadir lengkap. Oke. Sebelumnya semalam Ibu sudah share untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah share lewat grup semalam ya. Di situ juga sudah ada LKPD yang harus kalian isi. Kemudian di situ juga Ibu share link video ya tentang materi kita hari ini. Oke, Ibu mau tanya, sudah lihat materinya belum? Sudah ditonton ya, sudah dilihat? Oke. Nah, di situ juga Ibu minta untuk buat draft ya, draft tentang materi yang sudah Ibu bagikan. Nanti sebentar kita evaluasi ya untuk pembelajaran mandirinya. Nah, kita lanjut dulu. Tapi kalau memang belum ada yang buka linknya atau belum ada yang nonton videonya, boleh Ibu putar lagi ya, terlihat tampilan videonya. Terlihat, Mom. Oke. Kita lanjut ya. Dari video yang ditampilkan tadi, kalian juga sudah belajar mandiri semalam. Jadi kira-kira apa isi dari video itu? Tentang apa? About the metamorphosis of butterfly, ma'am. Oke, very good. Jadi isinya itu tentang metamorfosis ya. Oke, ada yang tahu metamorfosis itu merupakan suatu kejadian apa? Atau fenomena apa? Termasuk pada fenomena apa? Fenomena alam, ma'am. Oke, very good. Jadi video yang ditonton tadi itu tentang metamorfosis. Nah, itu termasuk pada fenomena alam. Nah, fenomena alam ini yang akan kita pelajari disebut sebagai explanation text ya. You know what is explanation text? Okay, I will try, ma'am. Explanation text. Explain about the fenomena alam, maybe. Menjelaskan suatu kejadian alam yang terjadi secara alami. Oke, very good. Jadi explanation tense itu diceritakan atau dijelaskan mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Ya, nanti akan Ibu jelaskan sebentar secara detail. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau menjelaskan dulu
tujuan pembelajaran hari ini yang target akan kita capai. Yang pertama itu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks explanation. Kemudian yang kedua, memahami struktur teks dan unsur kebahasaan explanation teks dalam memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial. Kemudian menganalisis teks explanation sederhana dan singkat terkait gejala alam atau sosial. Terakhir, membuat teks tentang fenomena alam atau sosial pendek dan sederhana terkait gejala alam atau sosial. Oke, kita lanjut ke definition. Nah, jadi definisi dari explanation text ini ya. Cindra bisa bacakan definisi dari explanation text yang pertama. Yeah, definition and explanation text is a spoken and written text to tell the process of certain phenomena and give the reason why it happens. Ricky bisa jelaskan ini maksudnya apa, arti dari explanation text ini. Tadi sudah diberikan gambaran oleh Ria tentang pengertian dari explanation text. Nah, di sini dijelaskan explanation text is a spoken or written text. Ricky bisa jelaskan? Berarti artinya itu penjelasan teks yang dalam bentuk lisan atau tulisan untuk memberitahu proses dari fenomena dan memberikan alasan kenapa itu terjadi, gitu ya Bu ya. Yang kedua itu teks penjelasan adalah teks non-fiksi yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan bagaimana atau kenapa sesuatu terjadi. Oke, very good Ricky, thank you sudah menjabarkan arti dari explanation text. Jadi, explanation text ini merupakan suatu teks, baik lisan maupun tulisan, yang memberitahu kita atau menceritakan tentang suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial, yang di situ diceritakan mengapa dan bagaimana kejadian atau fenomena itu terjadi. Nah, contohnya ya, tadi ya kalian sudah melihat di video tentang metamorfosis dari kupu-kupu. Jadi di teks itu dijelaskan bagaimana kupu-kupu itu terjadi. Seperti itu. Kemudian contoh lain, ada yang bisa mencontohkan mungkin di kehidupan kita ya tentang fenomena alam? Hujan Bu, hujan. Ada yang tahu? Ya, very Hujan, good. Bu. Jadi hujan ya, hujan itu masuk pada fenomena alam ya. Nah, selain fenomena alam, ada juga fenomena sosial. Contohnya ada yang tahu kira-kira? Kebakaran. Kebakaran, yes. Oke, kita lanjut ke social function atau purpose dari explanation text. Jadi untuk social function, fungsi sosialnya itu yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan how or why, mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Nah, di sini untuk generic structure dari explanation text ini ada 3 ya. Jadi yang pertama itu general statement. Jadi di sini dijelaskan dulu tentang fenomena yang terjadi ini apa, tentang apa, seperti itu. Kemudian ada sequence explanation. Nah, di sequence explanation ini, di sini dijelaskan prosesnya, atau di situ sudah dijelaskan bagaimana dan mengapa, seperti itu ya. Kejadian seperti misalkan tentang hujan, mengapa hujan itu ada atau terjadi, bagaimana. Nah, itu akan dijelaskan di sequence explanation. Kemudian terakhir ada di concluding statement, itu nanti ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari keseluruhan teks itu nanti akan ada di concluding. Biasanya itu berada di akhir paragraf. Nah, biasanya juga untuk text explanation itu ada title-nya ya, biasanya itu di atas. Ada judul, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke language feature. Language feature yang digunakan pada text explanation ini yang pertama, biasanya menggunakan simple present tense ya.
Nah, contohnya seperti ini. Nanti sebentar ada teks ya, nanti kita analisis sama-sama. Kemudian yang kedua ada sequential connection. Nah, jadi menggunakan ini juga ya, harus ada kata penghubung. Kalau kita tidak gunakan, nanti kalimatnya itu, paragrafnya itu tidak koheren, seperti itu. Kemudian juga menggunakan passive voice. Kemudian ada juga cause and effect conjunction ya, seperti ada therefore, because, seperti itu. Nah, yang terakhir dia menggunakan action verb ya. Jadi di situ ada action verb ya, ada kata kerja. Di sini ada teks explanation ya, ini teksnya sederhana saja yang saya ambil. Untuk paragraf yang pertama, coba Okta bisa identifikasi paragraf pertama ini dia masuk di mana kira-kira? Kalau dilihat ini masih general ya, Mam ya? Iya Bu ya, butterflies, undergo. Iya, betul ya. Purna, coba identifikasi dulu untuk paragraf kedua ini dia generic masuk di mana generic structure-nya? Sequence explanation, ma'am. Oke, bagus ya. Lanjut ke paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini gampang ya. Conclusion, Ma'am. Kesimpulan. Terlihat jelas sekali ya di sini in conclusion, jadi sudah masuk Betul, pada ada tulisannya sudah. kesimpulan. Nah, sekarang coba kita identifikasi atau analisis tentang language feature dari kalimat ini yang oke, silahkan. Yang kalimat pertama di paragraf pertama, butterflies undergo complete metamorphosis, ma'am. Di kata undergo kali ya. Oke, iya. Kemudian mana yang menggunakan sequential connection? Ada tidak di paragraf ini? Paragraf kedua, Bu. The first stage. Paragraf. Oke, very good. Yuni ya, thank you Yuni. Nah, terlihat jelas sekali di sini ya, ada the first, kemudian ada thirdly, kemudian di sini juga ada then. Nah, itu semua merupakan kata penghubung yang bisa digunakan pada explanation text. Kita lanjut saja ya, sudah paham dari sini, dari penjelasan ini sudah paham? Nah, jadi ini ya, ditelur dulu ya, X, kemudian dia menetas, berubah menjadi larva, kemudian dia berubah menjadi kepompong. Nah, terakhir, step terakhirnya itu dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dari teks ini, kalian harus menjawab kelima pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama itu, what is the text about? Jadi, ditanyakan, teks ini tentang apa? Bisa ya? Iya, Bu. Bisa. Iya. Oke. Ya. Oke, yang kedua pertanyaannya what is the text purpose of the text. Jadi gampang-gampang ya, dia menanyakan tujuan dari teks ini apa. Jadi dijabarkan tujuannya apa. Kemudian ini lebih gampang juga, how many steps of metamorphosis of butterfly. Pertanyaan yang keempat, what is the second paragraph. Kemudian yang kelima, based on the text, what do you think about metamorphosis? Nah, tugas ini saya mau hari ini juga disubmit ya. Saya kasih waktu 10 menit, bisa ya untuk menjawab soal-soal ini? Iya, bisa ya, 10 menit? Iya. Oke. Sudah ya, sudah lengkap. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD ya, yang semalam yang saya kirim untuk pembelajaran mandiri. Nanti kalau ada yang perlu direvisi, nanti direvisi lagi. Nanti Ya, Ibu tunggu juga di submit sampai malam ya. Kita sudah masuk di tahap akhir kita tahap akhir pembelajaran ya, refleksi. Ibu mau tanya dulu, sudah paham belum tentang explanation text? Paham, Bu. Coba Tere, explanation text itu bagaimana? Menjelaskan tentang apa? Itu Mam, tadi explanation yang untuk gunung meletus, kemudian untuk COVID, jadi menjelaskan kejadian alam atau kejadian sosial, Mam. Jadi lengkap sudah dijawab tadi ya. Tadi sebenarnya Ibu mau tanya juga contohnya seperti apa, tapi sudah dijawab tadi ya. Teman-teman lain sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah ya?
Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Thank you for your participation. Oke, saya ingatkan jangan lupa ya tugasnya di-submit ya. I think just enough. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye. See you soon. Bye.